Testing ini adalah tahapan yang super penting teman-teman, karena ini memastikan apakah proses pengembangan kita nantinya akan membawa kita pada aplikasi atau sebuah sistem yang nanti bisa memenuhi tujuan dari pengembangan itu sendiri. Aisaka akan mencoba untuk membuat kita bingung dengan 3 terminologi. Yang pertama adalah regression testing, yang kedua sociability testing, dan yang ketiga adalah interface testing. Dalam skenario apapun, data yang digunakan untuk tes harus didesain sama atau mirip dengan beban yang digunakan di lingkungan production. Hai teman-teman, selamat datang kembali di Bicara Audit dan masih dalam Study Chisel with me. Kali ini kita akan lanjut, ini udah domain ketiga dan ini adalah bagian kedua. Jadi mungkin sedikit intro buat teman-teman kalau suara aku mungkin agak nggak enak didengerin. Karena beberapa hari terakhir tuh aku sakit, terus aku nggak bisa ambil video sama sekali kan karena nunggu suaraku pulih. Tapi kalau aku nunggu terus, mungkin video ini nggak segera direkam. Padahal ini udah minggu dimana aku harus publish video ini. Jadi ya udah, dengan sisa-sisa tenaga juga ini pulang kerja di bulan puasa. Jadi semoga ini juga tetap nggak mengganggu ya buat teman-teman dengan suara yang kayak gini dan muka yang mungkin kelihatan kucel banget. Oke teman-teman, jadi hari ini aku akan bahas terkait dengan testing in SDLC atau gimana sih pengujian dalam siklus hidup dari pengembangan sistem atau pengembangan aplikasi. Kita pakai rujukannya adalah cisaislamstudy.com milik Hemang Doshi. Jadi hari ini aku bikin skrip teman-teman supaya nggak ngalor ngidul, supaya nggak kemana-mana obrolannya. Aku akan bahas satu persatu ya. Mungkin teman-teman yang mau ujian CISA udah familiar mungkin ya dengan istilah SDLC atau siklus pengembangan sistem. Nah, di dalam siklus itu ada salah satu tahapan yang namanya testing atau pengujian. Nah, testing ini adalah tahapan yang super penting teman-teman, karena ini memastikan apakah proses pengembangan kita nantinya akan membawa kita pada aplikasi atau sebuah sistem yang nanti bisa memenuhi tujuan dari pengembangan itu sendiri. Jadi di tahap inilah kita benar-benar menguji gitu ya, bahwa sesuatu yang kita kembangkan itu baik berupa sistem atau aplikasi itu memenuhi tujuan yang diharapkan saat awal kita berencana mengembangkan sebuah sistem. Oke, aku langsung aja, ini nggak urut by the way ya teman-teman, karena aku menyesuaikan flow yang enak. Jadi yang pertama adalah dalam skenario apapun, strategi yang tepat untuk unit testing atau pengujian unit adalah white box. Jadi pendekatannya menggunakan white box. Oke, mungkin aku jelasin dulu ya. Jadi unit testing atau pengujian unit itu adalah sebuah tes untuk program atau modul yang terpisah. Jadi sebuah sistem atau sebuah aplikasi biasanya itu terdiri dari beberapa modul. Gambarannya mungkin biar teman-teman kebayang. Jadi misalnya ada aplikasi SDM, aplikasi manajemen sumber daya manusia. Maka misalnya ada modul terkait dengan perencanaan SDM. Ada modul lagi nanti terkait misalnya hiring. Ada modul lagi mungkin terkait dengan kinerja. Nah, modul-modul itu diuji masing-masing gitu ya. Tanpa menunggu, misalnya kita ngembangin sebuah sistem, tanpa menunggu sistem itu selesai semuanya. Jadi kita bisa nih, oh kita udah ngembangin modul perencanaan SDM. Berarti ini diuji dulu, nggak perlu nunggu yang lain-lain. Nah, tujuannya apa sih teman-teman? Jadi tujuannya adalah memastikan ketepatan dari unit-unit individu atau komponen dari sebuah software atau sebuah aplikasi. Oke, poin yang penting dari unit testing ini adalah di luar ada suara motor, kedengeran gak sih? Aduh. Oke, jadi testing ini, unit testing biasanya dilakukan oleh developer itu sendiri. Jadi biasanya yang melakukan pengujian itu bukan orang lain teman-teman. Nanti ada pengujian yang dilakukan oleh orang lain gitu ya. Tapi biasanya untuk pengujian unit testing ini dilakukan sendiri oleh developernya. Dan dia dilakukan ketika program atau modul itu selesai atau siap dan tidak menunggu sampai penyelesaian seluruh sistem. Tadi udah disebutin, jadi kalau modul perencanaannya udah selesai, ya udah itu dulu dites. Nggak perlu kita nunggu bahwa manajemen SDM aplikasinya itu udah selesai semuanya, gitu ya teman-teman. Nah, unit testing itu tadi udah disebutin menggunakan metode white box atau pendekatan white box. Nah, white box itu adalah bagaimana kita menguji program logic atau logika programnya. Nah, untuk melakukan hal tersebut itu nggak bisa dilakukan oleh orang yang nggak punya pengetahuan programming. Jadi tentu saja untuk melakukan testing white box,
pengetahuan yang memadai terkait dengan bahasa pemrograman yang digunakan itu adalah sebuah kewajiban. Untuk itu, makanya biasanya tadi udah disebutin bahwa biasanya yang uji itu adalah developernya sendiri, karena dia yang udah pasti kan, dia udah tahu gitu ya terkait dengan bahasa pemrograman yang dipakai, dan tentu saja tentang logika berpikir atau alur dari sistem itu sendiri. Makanya biasanya developer itu sendiri yang melakukan. Nah, lawannya apa? Lawannya ada yang namanya black box approach. Jadi black box approach itu penekanannya ada di fungsionalitasnya. Nah, untuk melaksanakan ini, kalau tadi white box itu harus punya pengetahuan ya. Jadi testernya itu harus punya pengetahuan bahasa pemrograman. Nah, untuk black box ini nggak perlu, teman-teman. Jadi ya kalau dia tahu, itu akan jadi nilai lebih gitu ya. Tapi kalau nggak tahu, it's okay, karena dia nggak diwajibkan untuk tahu. Nah, black box testing ini biasanya kita kenal adalah user acceptance test, makanya user yang menguji. Jadi fungsionalitasnya jalan nggak nih? Misalnya, oh ini kalau diklik bisa dipilih nggak? Oke, untuk perencanaan misalnya SDM tenaga ahli misalnya. Oke, itu kita bisa klik nggak? Ada pilihannya nggak? Nah, itu adalah fungsionalitasnya, teman-teman. Oke, selanjutnya tadi udah tes yang pertama, dan sekarang kita menuju tes yang kedua, namanya integration testing. Jadi dia memastikan integrasi seperti namanya ya, atau koneksi di antara dua atau lebih komponen dalam sistem. Jadi misalnya teman-teman tadi antar modul ya, bagaimana nih, ada flow aliran data nggak? Oh, kalau ada, bagaimana mengintegrasikannya gitu ya. Atau misalnya antara aplikasi A dan aplikasi B, misal aplikasi SDM dengan aplikasi penggajian. Nah, itu bagaimana integrasinya? Pastikan bahwa misalnya ada aliran data atau aliran apapun di antara, atau hubungan di antara kedua sistem itu, atau kedua komponen atau kedua modul, intinya itu ya teman-teman, nggak harus sistem tapi bisa juga modul. Itu pastikan itu akurat dan juga informasi yang mengalir itu tepat. Ya, jadi misalnya tadi data di aplikasi SDM, apakah semuanya data SDM itu mengalir ke aplikasi penggajian? Jadi semua pegawai dapat gaji gitu. Dan termasuk akurasinya ya teman-teman. Jadi misalnya bahwa tenaga ahli ini misalnya golongannya berapa? Oke, berarti dengan golongan ini gajinya sekian gitu ya. Jadi itu untuk memastikan integrasinya. Oke, next kita akan ada yang namanya system testing. Nah, tadi udah unit, terus ada integrasinya. Nah, sekarang besarannya ini namanya system testing. Jadi ini sesuai namanya ya, adalah menguji kapabilitas seluruh sistem. Jadi ada end-to-end gitu ya, sistem dari awal sampai akhir itu kita uji. Dan biasanya yang ada di dalamnya itu ada beberapa jenis, mulai dari fungsionalitas, jadi bagaimana kita menguji apakah aplikasi itu berfungsi sesuai yang diharapkan. Terus recoverability, jadi apakah sistemnya bisa recover ketika terjadi kegagalan. Ada security testing, jadi menguji keamanan dari sistem itu sendiri. Selanjutnya ada yang namanya load test, teman-teman. Jadi ini biasanya untuk menguji kinerja dari sebuah software di bawah level beban yang diharapkan. Jadi misalnya, oh kita itu kira-kira melayani sekitar 5.000 transaksi sehari. Nah, coba dites gitu ya, apakah bisa memproses 5.000 transaksi gitu. Ada yang namanya volume test, jadi ini untuk menguji kinerja dari software ketika harus memproses data yang besar. Nah, jadi kalau datanya besar banget nih, gimana, apakah dia bisa gitu ya. Stress test itu untuk menguji, ini ibaratnya kayak dorong seberapa mampu sih dia. Dan terakhir ada yang namanya performance test, jadi ini untuk menguji responsiveness, jadi seberapa responsif sebuah sistem gitu ya. Selanjutnya ada yang namanya final acceptance testing. Nah, ini ada dua jenis. Yang pertama adalah, takut istilahnya beda teman-teman. Aku selalu nyebutin gak sih kalau pengistilahan dalam berbagai framework atau kerangka kerja atau publikasi itu bisa beda-beda. Makanya aku selalu, untuk study Cisa with me ini aku selalu bawa catatan karena aku nggak mau pakai istilah yang tidak sesuai dengan yang dipakai. Oke, namanya yang pertama adalah quality assurance test. Jadi ini pengujian kualitas gitu ya. Dan yang kedua adalah user acceptance test. Ini pengujian oleh user gitu. Nah teman-teman, itu tes-tes yang ada. Terus ada lagi, kita lanjutin ya. Tesnya ada banyak by the way teman-teman. Aku keluarin aja semua istilahnya supaya kalau teman-teman ketemu tes apapun, teman-teman nanti bisa tetap familiar gitu ya. Jadi selanjutnya ada yang namanya regression testing. Ini adalah pengujian sesuai namanya, regresi gitu ya. Regresi itu kan kita bisa kembali ke titik semula. Nah, gimana sih maksudnya? Ketika kita mengupgrade sebuah sistem atau kita menambah sebuah fitur dan perubahan tersebut tidak memperkenalkan masalah baru. Jangan sampai setelah di-upgrade malah ada masalah gitu ya. Itu adalah regression testing.
Oke, selanjutnya ada yang namanya sociability testing. Sesuai namanya, gimana sih dia bersosialisasi, gimana sih dia bisa bekerja sama dengan sistem-sistem lain. Atau juga yang kedua definisinya adalah gimana dia bisa bergaul di dalam lingkungan di mana dia seharusnya bekerja. Jadi lingkungan itu kan ada hardware-nya gitu ya, mungkin ada software-software lain. Nah, itu gimana dia bisa bersosialisasi di dalamnya. Oke, terus ada yang namanya pilot testing. Jadi ini sebuah pengujian di lingkungan yang terbatas gitu ya, untuk memastikan dulu gitu bahwa ini udah jalan sebelum kita sebarluaskan ke pengguna yang lebih banyak misalnya. Atau misalnya bisa juga definisinya adalah baru fitur-fitur tertentu dulu yang kita rilis, kita lihat reaksinya apakah udah bagus gitu ya. Baru setelah itu kita rilis fitur-fitur yang lain. Itu juga definisi dari pilot testing. Next adalah ada yang namanya parallel testing. Jadi parallel testing itu adalah menguji sebuah sistem baru tapi diparalelin sama sistem yang lama. Jadi kalau ada tuh yang biasanya kadang dipertanyakan kan, metode paling baik tuh apa? Nah, paling bagus tuh kita paralelin ya teman-teman. Misalnya kita bikin sistem manajemen SDM yang baru, versi 2. Nah, ini ada yang versi 1. Jangan yang versi 1 dimatiin dulu, terus kita udah langsung pede banget langsung pakai yang versi 2. Ya kalau versi 2-nya baik-baik aja. Kalau ternyata enggak gimana? Nah, biasanya makanya diparalelin tuh teman-teman, barengin gitu ya. Versi 1 dan versi 2 gitu. Nah, nanti setelah versi 2-nya udah dipastiin jalan dengan oke, baru kita bisa hentikan yang versi 1. Oke, next ada namanya alpha testing. Jadi ini biasanya dilakukan oleh internal user gitu ya, sebelum beta testing. Nah, yang selanjutnya ada yang namanya beta testing. Nah, kalau beta testing itu dilakukan oleh external user gitu ya. Jadi urutannya alpha testing dulu, baru beta testing, teman-teman. Oke. Nah, kita akan menuju poin yang kedua. Jadi poin yang kedua adalah Aisaka akan mencoba untuk membuat kita bingung dengan 3 terminologi. Yang pertama adalah regression testing, yang kedua sociability testing, dan yang ketiga adalah interface testing. Nah, perbedaannya apa? Jadi tadi mungkin udah sekilas dibahas, tapi di sini kita bahas lagi gitu ya. Jadi regression itu adalah mengetes apakah ada permasalahan baru yang diperkenalkan ketika ada perubahan. Nah, sociability, bagaimana sebuah sistem bisa beradaptasi dalam lingkungan yang dimana dia akan bertempat nantinya gitu. Dan yang terakhir adalah integration testing, jadi memastikan aliran informasi di antara 2 sistem atau lebih itu benar dan akurat. Jadi tadi ya, misalnya ada aplikasi manajemen SDM, ada aplikasi penggajian, apakah aliran datanya itu sudah benar? Apakah aliran datanya sudah akurat? Aliran datanya juga sudah lengkap. Biasanya completeness juga faktor yang dilihat. Oke teman-teman, next kita menuju ke bagian pendekatan. Jadi pendekatan dari testing ini sebenarnya ada 2 macam. Yang pertama adalah bottom up. Jadi kalau pendekatan bottom up tuh gimana? Jadi pendekatan ini adalah dimulai dari bawah dulu. Jadi modul-modulnya atau program-programnya gitu ya, kecil-kecilnya gitu kita uji, baru setelah itu secara lengkap sistemnya kita uji. Benefitnya apa? Benefitnya adalah jadi kita bisa mengujinya tanpa perlu nunggu semuanya selesai. Dan ini juga bisa membuat kita mendeteksi dari awal kalau misalnya ada kekurangan dalam modul-modulnya. Nah, yang kedua adalah top down. Jadi kalau top down itu kita menguji dari level besarannya dulu gitu ya. Baru nanti kita uji kecil-kecilnya atau programnya atau modulnya. Benefitnya apa? Benefitnya kalau ada hubungan interface, ada interconnection yang nggak jalan, maka kita udah tahu karena kita lihatnya dari atas gitu ya teman-teman. Oke, next, sekarang kita menuju poin yang ketiga, yaitu dalam skenario apapun, data yang digunakan untuk tes harus didesain sama atau mirip dengan beban yang digunakan di lingkungan production atau lingkungan live untuk memberikan hasil tes yang akurat. Jadi ketika kita mendesain data yang digunakan untuk testing gitu ya teman-teman, maka kita penting banget menurut saya untuk meniru data yang ada di lingkungan production itu kayak apa sih. Jadi nanti ketika kita gunakan beneran di lingkungan yang production, ya dia emang udah berfungsi dengan baik gitu. Gimana sih yang dimaksud dengan menyerupai atau mirip dengan data production? Jadi yang perlu dimimik atau yang perlu ditirukan antara lain patternnya. Jadi misalnya kapan sih datanya lagi sibuknya tuh sekitar jam berapa? Kan ada pattern tuh, ada behavior juga, ada perilakunya, ada karakteristiknya. Nah itu harus ditirukan. Oke, nah penggunaan dari data test ini yang mencerminkan skenario yang ada di lingkungan production itu akan membantu developer nanti bisa
mengembangkan sistem yang emang fit untuk digunakan di lingkungan production. Dan juga ini juga membantu kita untuk tahu nanti performance-nya bakal seperti apa dan bakal se-reliable apa ketika digunakan di dunia nyata. Oke, dan ini adalah poin yang terakhir banget teman-teman. Jadi dalam skenario apapun, lingkungan testing harus selalu digunakan. Jadi kita tidak boleh ya, atau sebenarnya bukan tidak boleh ya, tidak semestinya kali ya, tidak disarankan untuk melakukan pengujian di lingkungan production atau di lingkungan live. Jadi kita punya sebuah lingkungan yang dedicated gitu ya teman-teman. Lingkungan tes yang dedicated ini daripada kita menggunakan lingkungan production. Jadi lingkungan testing itu tadi adalah lingkungan yang controlled gitu ya, dikendalikan, dan juga lingkungan yang isolated. Jadi memang benar-benar diisolasi spesifik untuk tujuan pengujian gitu ya. Dan ini kenapa harus diisolasi teman-teman? Jadi karena kalau misalnya ada masalah atau ada kegagalan, maka itu tidak mempengaruhi lingkungan live atau lingkungan yang berhadapan dengan misalnya customer atau pengguna. Penggunaan dari lingkungan testing ini juga bermanfaat untuk kita bisa mensimulasikan beragam skenario. Bayangin kalau kita nguji macam-macam, terus itu ada di lingkungan live, itu kan bahaya banget ya teman-teman. Terakhir juga kalau misalnya ditemukan masalah, ini baru di lingkungan testing. Jadi belum sampai kebuka di lingkungan umum atau berhadapan dengan customer kita atau pengguna kita. So that's all untuk testing dalam SDLC. Maaf banget suaraku, aduh udah mulai habis lagi. Dan sampai ketemu lagi. Aku nggak tahu apakah untuk minggu depan aku bisa bikin video dengan kondisi suaraku yang kayak gini. Tapi kalau aku break seminggu, I'm so sorry ya teman-teman. Semoga kita semua sukses. Teman-teman yang mau ujian CISA juga semoga sukses. Sampai bertemu lagi. Bye-bye.